Halo Tribuners, kita akan melanjutkan bincang-bincang dan saya Aswin Lumintang masih bersama dengan Ibda Priscilia Tisi atau Toy, kemudian juga bersama dengan AKP Rian Wahyuning Tias. Yang keduanya merupakan Kanit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polresta Manado. Tadi mungkin di sesi awal kita sudah berbincang-bincang mengenai profil kedua Polwan ini. Poluan. Di sesi ini mungkin saya akan lebih bertanya soal hal-hal teknis. Jadi hal-hal kedua Poluan kita ini kebetulan bertugas di bagian registrasi dan pembuatan SIM ya, pembuatan SIM. Jadi saya akan mungkin ke Mbak Rian. Mbak Rian, ini bagaimana proses syarat-syarat untuk pembuatan SIM? Pembuatan SIM ya, kalau untuk syarat-syarat umum ya. Syarat umumnya ya. Kalau untuk syarat umum pembuatan SIM baru itu melampirkan KTP, fotokopi KTP, ya. Fotokopi KTP, surat keterangan berbadan sehat. Berbadan sehat itu nggak bisa kita ngambil di sembarang tempat. Umpama kita mau ngambil di dokter A, dokter B nggak bisa. Itu hanya bisa di dokter yang punya MOU dengan kepolisian. Gitu. Jadi sudah ditunjuk Dari Polri. Dari Polri. Selain fotokopi KTP, surat berbadan sehat, Psikologi. ada psikologi. Psikologi ya. Itu gunanya untuk kita Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa kita gitu. Psikologi pengemudi. Psikologi pengemudi ya. Iya. Psikologi untuk mengetahui akan Apakah dia layak, psikis ya, kesehatan. layak untuk Mengemudi. mengemudi, berkendara Iya. atau tidak kan kelihatan di situ, Pak. Iya. Psikologinya, Psikologinya psikologinya dia. gitu. Mbak Tisi, untuk pembuatan SIM usianya berapa? Kalau Yang untuk bisa? pembuatan SIM itu usianya 17 tahun 17 dan tahun sudah untuk memiliki SIM. KTP ya, Pak. KTP ya. Heeh. Ini ada, saya dengar-dengar ada isu di luar bahwa ada yang belum 17 tahun kemudian sudah ada SIM. Apa benar ada yang begitu, yang lolos begitu? Kalau dari kita, Pak, selama dia belum berusia 17 tahun, kita Tidak tidak bisa diperkenankan diterbitkan. untuk memberikan Melakukan dia SIM, SIM. ya. Karena itu jadi resiko juga buat kami, Pak. Jadi apabila dia belum memiliki KTP dan belum cukup untuk umur 17 tahun, tidak mungkin kita Memproses ya. Iya, memproses Jadi dia harus ada SIM. bukti pertama Harus KTP. ada NIK KTP yang bisa ditunjukkan, baru bisa kita proses. Gitu. Tarif untuk pembuatan SIM saat ini berapa? Kalau tarifnya untuk SIM apa, untuk Pak? SIM apa, Pak? SIM kan ada SIM C, SIM A. Kemudian kalau SIM C untuk motor berapa? Ya, kalau untuk SIM C itu kan dia ada SIM baru sama perpanjangannya. Oh, iya. Kalau untuk SIM C baru itu harganya PNBP-nya itu 100.000. 100.000 ya. Iya. Kalau SIM A yang mobil 120.000. 120.000. Dia akan berbeda dengan selanjutnya misalnya SIM B atau itu berbeda. Enggak, Pak, sama semua. Sama, Jadi, harganya sama ya? Enggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Dan sekarang ini apa dia proses pembuatannya apa semuanya sudah elektronik, sudah digital atau masih ada yang manual? Jadi kalau untuk prosesnya sendiri sudah online ya, Pak. Sebenarnya online Jadi maksudnya. dulu kan kita untuk proses pembuatan SIM itu masih manual. Jadi misalnya nih dia dari kota Gorontalo Iya, terus iya. datang mau bikin SIM di Manado. Dulu kan nggak bisa, Pak. Tapi Iya. sekarang karena sudah sistem online, jadi bisa dari mana saja. Oh, bisa dari mana Udah saja? bisa Ya? dari mana saja. Karena Termasuk kan warga sudah negara online. asing bisa. Bisa, Pak. Yang penting Warga negara asing. persyaratannya lengkap. Lengkap. Warga negara asing tapi yang sudah memang Stay di Manado. stay di Manado. Stay di Manado. Indonesia. Iya. Tapi SIM-nya mungkin hanya berlaku di Kecuali Indonesia ya. iya, Pak. Iya, Kecuali iya, kalau iya. misalnya dia maksudnya mau bikin SIM internasional. SIM internasional lain lagi. Kalau SIM internasional itu dia berlaku di luar negeri. Oh, jadi dia ada kalau SIM ini dia hanya termasuk orang warga negara asing, dia hanya syarat mengemudinya itu hanya untuk di Indonesia, di Iya. Indonesia. Iya. Iya. Dan kalau untuk internasional belum Dia ya, belum. belum. Kan katanya ada misalnya pembuatan SIM di suatu negara tapi kualifikasinya misalnya sudah ASEAN atau diakui secara misalnya di Asia atau gimana. Kalau untuk itu Belum. ada ya, Belum Pak. ada ya. Untuk di Polresnya belum. Belum ada ya. Ini kan banyak sekali ya. Ini mungkin saya ingin menginformasikan bahwa banyak sekali anak-anak kan, anak-anak yang di bawah umur. Iya.
di bawah umur tapi sudah mengendarai Berkendara. kendaraan, iya, baik sepeda motor. Itu kira-kira itu kalau kedapatannya gimana, kemudian gimana harapan dari ya, kedua ibu ini, Ibu Rian mungkin gimana? Iya, kalau anak-anak yang masih di bawah umur sebenarnya nggak boleh Iya, iya. mengendarai sepeda motor. Kembali lagi ke pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua Iya. ya. Harusnya orang tuanya mengingatkan tidak diperbolehkan naik sepeda motor. Terus jangan memfasilitasi. Kan biasanya karena Banyak ada orang tua malah karena orang memfasilitasi. tuanya sayang, terus anaknya minta motor dibelikan. Nah, itu jangan dulu kalau belum 17 tahun dan belum mempunyai SIM. Jangan Itu diizinkan sanksi, lah. iya kan sanksi hukum nggak ada ya, cuman sanksi ditilang aja kan atau Iya, nanti Iya, Pak. ada tilang itu kalau pas ada razia polisi di jalan, razia lalu lintas. Tapi mungkin khusus yang tidak mempunyai SIM, mobilnya diangkat memang ya kalau dia naik ini. Iya Pak, kalau Dapat sanksi misalnya itu ya. dia tidak memiliki surat-surat kendaraan seperti SIM Pak. STNK, Langsung diangkat ya itu ya. Bukan Langsung. diamankan. Oh, diamankan maksud saya. Diamankan, Pak. Tidak, maksud saya pengemudi itu diangkat maksudnya tidak bisa di ini, tidak Bukan bisa orangnya ya, Pak, yang iya, diangkat. bukan orangnya diangkat, maksudnya dia di tempat kendaraannya. langsung diberhentikan Kalau di tempat itu dan dia tidak diperkenankan untuk Iya. membawa kendaraan Iya, itu lagi. betul. Kan Misalnya kalau ke mana? cuman Langsung dibawa petugas maksud Pas saya. ada Iya, Pak. waktu ada razia, Iya, kalau cuman tidak ada SIM, mungkin bisa STNK-nya yang kita tilang. yang ditilang. Tapi kalau dia tidak bisa di saat dilakukan razia itu tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, baru mungkin motornya kita yang ditilang dan motornya mungkin diamankan di Diamankan ya. Satlantas. Dia kan tidak bisa lagi ini, Iya, walaupun dia nanti- mengerti maksud saya itu tadi. Iya. Walaupun dia paham mengendarai, tapi karena Iya, dia tidak punya SIM, tidak punya surat dia SIM. langsung tidak bisa ngantar di situ kan, Iya. langsung diambil alih petugas. iya betul, gitu. Ada Tapi enggak bukan diambil sama petugas ya Pak ya, bukan diminta sama petugas ini kendaraannya. maksudnya diambil diamankan. diamankan ya. diamankan. Iya, Diamankan. Ada enggak pengalaman-pengalaman mungkin yang menarik ya di proses pembuatan SIM atau di jalan raya gimana? Mbak Tisi. Iya. Jadi kalau untuk saya, untuk pengalaman di jalan raya tuh banyak ya Pak. Banyak banget kalau untuk di jalan raya. Salah satunya yang tadi dibahas sama Bapak terkait anak di bawah umur. Iya, iya. Jadi beberapa kali kami melaksanakan operasi itu didominasi dengan anak-anak di bawah umur. Jadi mereka berkendara tapi tidak memiliki surat izin mengemudi. Ya otomatis kan kita tanya, ini motor siapa? Dia bilang, oh motor orang tua saya. Berarti kan itu yang memfasilitasi Orang tua. Orang tua. tuanya. Jadi Artinya mungkin- sepengetahuan orang tua. Iya, kan? sepengetahuan orang tuanya. Dan itu tidak menggunakan helm, Pak. Kalau jadi maksud kami di sini mungkin bagi para tribuners termasuk yang orang tua yang memiliki anak, silahkan untuk dijaga benar-benar untuk ditambah pengawasannya terhadap anak-anak karena Pak di sini juga banyak kecelakaan itu Di bawah didominasi dengan Di bawah anak-anak umur. di bawah umur. Itu karena mereka tidak menggunakan helm. Kan kasihan Pak, generasi kita ke depannya itu rusak cuma karena karena kayak kecelakaan lalu lintas, entah kakinya patah atau apa, kan kasihan. Jadi balik lagi ke pengawasan orang tua. Jadi mungkin apabila anak-anak masih di bawah umur jangan dulu diizinkan untuk mengendarai sepeda motor ya. ataupun mobil. Walaupun sudah paham ya. Walaupun sudah paham dan sudah ahli ya Pak. Kalau Sudah kan ahli, ada ya. anak-anak di bawah umur sekarang udah pintar Balap bawa lagi sih, motor, iya. mobil, tapi selama dia belum 17 tahun dan belum memiliki SIM, silahkan dijaga baik-baik Pak. Jangan dulu diizinkan untuk mengendarai sepeda motor dan mobil. Gitu. Mbak Rian, mungkin ada pengalaman lain mengenai pelaku pelanggaran kendaraan atau pembuatan SIM? Kalau pelanggar di jalan itu lalu lintas sama anak-anak di bawah umur pulang sekolah karena dia kan namanya anak-anak yang masih beranjak dewasa ya Pak. Iya. Mereka mau gaya masih labil, Iya. mau gaya-gayaan kan naik motor ke sekolah padahal usianya belum. Banyak sekali itu di jalan ditilang, nanti sama seperti yang disampaikan tadi Ibu Tisi, ditilang ditanya kendaraan siapa ini? Kendaraannya orang tua. Saat ditilang nanti dia, Ibu
Terus saya pulang naik apa? Bagaimana ini ibu saya ini ibu? Kenapa motor saya Kadang ada yang ada yang nangis. menangis, ada yang menangis kadang Kalau nangis tuh udah Artinya dia merasa dia benar ya, merasa dia haknya dia mungkin ya. nungguin kita kemanapun kita pergi. dikejar gitu. Ikutin ibu bagaimana ini kita mau pulang naik apa ibu? Jadi kayak anak kita ngikutin kita kemana-mana, sama yang disampaikan tadi Ibu Tisi. Kebanyakan anak-anak Masih usia tanggung ya, masih remaja bawah tanggung ya. umur, Iya. masih labil, terus naik motornya ngegas, giliran naik motor ngegas, giliran ketangkap sama Pak Polisi, sama Nangis. Ibu Polisi menangis, ditilang menangis, ibu jangan ditilang, bapak jangan ditilang, seperti itu. Sebentar Pak, jangan ditilang dulu, saya mau telepon ibu saya dulu ini, saya mau telepon om saya dulu ini. Ada aja alasannya seperti itu. Itu mungkin yang pengalaman. Kita mau marah juga kasihan anak-anak, apalagi Nggak kalau mau mereka marah juga, nggak mau bahaya, marah kan? juga, ini kalian tuh salah gitu. Iya. Maksudnya kita itu cuma memberikan efek jera, jangan sampai dia nanti naik motor, Iya. terus dia jatuh, Merugikan diri sendiri. terus dia nggak pakai helm, kalau kepalanya terbentur di aspal, itu kan aspal kan keras. Iya. Tidak seindah jatuh cinta. Nah, jatuh di aspal tidak Jatuh di seindah aspal tidak cinta. seindah jatuh cinta. Kan ada itu slogan lalu lintas yang disampaikan di spanduk-spanduk di lalu lintas, kalau jatuh di aspal itu Tidak seindah nggak seindah cinta. jatuh cinta. Nah, itu maksudnya kita menyentuh hati Iya, anak-anak yang masih remaja-remaja ini kan gitu. Bahwa ini ya Jatuh di aspal itu berbahaya. nggak enak Iya, dan nggak enak. berbahaya, Nggak enak, berbahaya. sangat berbahaya. Jangan sampai gara-gara itu yang tadinya mereka Kemungkinannya bercita-cita cuma dua ya, cacat dan Nah, mati itu. ya, Iya, kehilangan kalau nyawa. mereka Iya. mohon maaf ya, maksudnya bukan amit-amit ya. Kalau seumpama meninggal kan memang sudah ini kan. Tuhan Sudah, yang ini, iya. tapi jangan kita Kalau- yang cari kan. Iya, Betul, seperti itu betul. maksudnya. Jadi ini ya, Tribuners ini mengingatkan ya, ini pengalaman dari kedua ibu polisi kita ya, kedua poluan, bahwa kebetulan karena bertugas di lalu lintas, sebenarnya di bagian SIM, tapi tentu mempunyai pengalaman-pengalaman di jalan ya. Jadi ini menginformasikan ke Tribuners bahwa ini ada hal-hal yang berpotensi menjadi kecelakaan atau berbahaya bagi kita, terutama anak-anak yang usia muda, yang harus kita minimalisir dengan menjaga anak-anak kita. Jadi anak sudah diingatkan tadi ya oleh Mbak Rian maupun Mbak Tisi bahwa kalaupun dia sudah pintar, sudah ahli ya, sudah ahli, ya, Kalau belum punya jangan dulu paksa ya Diizinkan. untuk ini, karena akibatnya akan berbahaya. Akibatnya akan berbahaya, dan secara aturan memang belum bisa, belum boleh, karena mungkin secara keterampilan terampil, tapi mungkin psikologi mereka Psikologinya, mereka betul. masih cepat emosional, Labil. masih labil Masih ya, labil. masih labil, sehingga memang membutuhkan waktu lagi, karena memang untuk berkendara di jalan raya bukan hanya soal skill, Betul. tapi tentu banyak hal-hal lain yang dipertimbangkan. Karena juga tadi kan dikatakan bahwa waktu pembuatan SIM itu adalah salah satu psikologi ya, psikolog. Jadi melihat akan kesehatan kesehatan kejiwaan Iya, ya, kesehatan kejiwaan kejiwaan. daripada calon pengemudi. Betul. Calon pengemudi. Tadi sudah ya, SIM sudah ini harganya sudah, tarifnya sudah, kemudian hal-hal di jalan ya, hal-hal di jalan yang sering saja terjadi. Tapi ini di masa pandemi ini, Mbak Tisi, di masa pandemi ini kendaraan kan lebih sedikit. Apakah lebih ringan teman-teman di jalan atau gimana? Kalau untuk sekarang ini memang untuk kendaraan Pak banyak berkurang ya di jalan. Jadi yang awalnya dulu itu lokasi sini sering macet, kayak di Samrat Pak. Ya. Di Samrat itu sebelum Covid itu macet parah. Tapi sekarang semenjak ada pandemi Covid-19 ini, itu sudah berkurang Pak. Tapi kalau untuk namanya kita merasa diringankan, ya tetap kita melaksanakan tugas, mau dia ada pandemi Pak atau enggak, tetap kita melaksanakan tugas sesuai SOP yang ada Pak. Jadi tetap turun di jalan walaupun nggak ada kendaraan, tetap kita melayani masyarakat. Gitu. Dan sekarang kan selain memakai aturan-aturan berkendaraan yang baik, juga yang harus disosialisasikan protap kesehatan ya, seperti memakai protokol kesehatan ya. Betul. Bagaimana itu proses? Jadi
Iya, bagaimana Jadi sosialisasi ya Pak. sosialisasi? Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manado itu setiap hari melaksanakan sosialisasi Pak. Jadi kami melaksanakan sosialisasi di jalan lewat penyampaian-penyampaian dengan TOA. TOA itu dari mobil dinas ya Pak. Jadi kita jalan patroli, selain patroli kita juga sosialisasi terkait protokol kesehatan. Jadi ada slogan dari Bapak Kapolri dan pimpinan itu 3M Pak, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jadi itu setiap hari kita sosialisasikan. Jadi apabila kita patroli terus ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker atau tidak menjaga jarak, itu kami berikan teguran. Tapi tegurannya hanya berupa himbauan. Jadi Pak, kalau bisa pulang ke rumah dulu pakai masker, baru bisa melaksanakan aktivitas di luar rumah. Itu setiap hari kami laksanakan, yaitu sosialisasi. Sosialisasi untuk selalu protap kesehatan ya. Iya, protokol kesehatan protokol apabila kesehatan. melaksanakan aktivitas di luar rumah. Karena itu juga kita membantu pemerintah kan Pak. Anjuran dari pemerintah apabila akan melaksanakan aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kalau lihat selama pengalaman di jalan, apa banyak yang nggak pakai masker atau gimana? Banyak. Kalau untuk sekarang ini banyak Pak. Banyak ya. Mungkin apa ya? Mungkin lupa atau emang nggak betah pakai masker, banyak Pak. Kalau kita temukan di jalan banyak. Tapi banyak juga masyarakat yang peduli. Jadi apabila di jalan kita tegur, kita bilang Pak maskernya, oh iya lupa Bu, dia keluarkan dari kantong. Mungkin lupa atau gimana ya. Jadi Gitu ya. artinya memang saat ini kan yang diperlukan ya, selain juga aturan tidak memakai aturan-aturan di lalu lintas, Iya. juga memang karena sekarang lagi ada pandemi COVID ya, iya. pandemi COVID, jadi memang apabila di tempat-tempat umum memang harus tegas ya, Iya, harus tetap ini. sosialisasikan. Saya kira katanya ada aturan dari Pak Wali Kota khusus yang di Manado untuk memakai. Apakah sudah disosialisasikan yang harus memakai masker, katanya ada denda atau gimana? Nah kalau dulu kan Pak, Bapak Presiden sendiri sempat memberikan himbauan bagi kita yang akan melaksanakan aktivitas di luar rumah itu wajib menggunakan masker ya Pak. Masker. Sampai sekarang masih kita laksanakan untuk terkait himbauan dan teguran kepada masyarakat. Tapi untuk saat ini, untuk denda sendiri belum kita terapkan, menunggu ini dari pimpinan ya Pak. Tentunya, tapi setiap kali di jalan apabila kami temukan hal-hal seperti itu tetap kita tegur. Walaupun tidak ada yang namanya mungkin efek jera atau apa, mungkin ada denda, enggak sih Pak. Tetap kita tegur dan mereka sejauh ini masyarakat mau mengindahkan ini ya. apa yang kita himbau. Gitu. Ini kan anak-anak sekolah belum di jalan raya, belum ini ya, masih sekolah daring. Perkantoran juga mungkin belum semua. Iya. Belum semua yang ini. Jadi kendaraan ini belum sebanyak yang ini ya, Sebelum belum sebanyak. pandemi. Tapi tetap saya lihat di contoh, kalau saya ini kebetulan rumah saya di daerah Teling, kalau di daerah Tikala itu malam-malam itu ada anak-anak yang balap liar. Bagaimana itu, ada penanganan enggak, gimana ya? Karena saya lihat ada sejak pandemi kemarin, kebetulan di Tribun ini waktu pandemi kita tetap ngantor, jadi tetap kantor seperti biasa. Justru di saat kurang kendaraan di tengah-tengah malam pelanggaran. itu banyak yang saya tidak tahu apakah itu balap atau memang cuma sekelompok orang. Tapi ini bagaimana mungkin penanganan dari pihak kepolisian hal-hal yang begini yang terjadi di beberapa tempat mungkin di Manado. Jadi Pak, gini, kita semasa pandemi COVID ini, Iya. itu dari pimpinan kami dibuat memang Satgas COVID ya. Iya. Di Polda itu ada Satgas COVID, dan Satgas COVID itu semua fungsi kepolisian masuk di situ. Ada lalu lintasnya, ada reskrimnya, ada intelnya, ada sabara, semuanya masuk di situ. Ada pembinaan masyarakat juga, ada binmas juga. Nah, dari Satgas COVID tersebut ada regu-regu. Jadi yang tugas pada saat itu yang melakukan teguran, himbauan apabila ada anak-anak yang berkumpul. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di Tikala ya. Di Tikala itu, dan kan mereka petugas ini kan ada 5 fungsi. Jadi mereka semua
yang dari Binmasnya menegur, memberikan himbauan. Sudah ditegur, sudah diberikan himbauan, mereka belum mentaati, mungkin mereka bisa menaikkan dari himbauan yang agak keras sedikit gitu. Untuk ayo membubarkan lah. Tadinya kan masih menghimbau, ayo ngapain kalian di sini gitu kan, udah malam silahkan bubar. Kalau masih nggak bisa, dibubarkan secara terpaksa dibubarkan gitu. Jadi ada petugas dari lalu lintasnya, dari reskrimnya, terus kalau ada yang balap-balap liar pun bisa. Ini dibentuk sewaktu COVID ya, artinya kepolisian Satgas Covid. Pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang di sesi terakhir, tapi kita akan break sebentar untuk beberapa iklan.